Ulangi. Sujud sahwi adalah sujud kelupaan. Ibu salat maghrib, tahiyat terakhir, tapi bimbangi terakhir apa awal? Bimbangi. Pak Arisana yang ngerang. Tahu elok lawarisam tahiyat terakhir atau tahiyat pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'du. Jamaah duhur Masjid Jannatul Firdaus, saya hormati, saya muliakan. Kajian kita pada duhur hari ini adalah asbabus sujudi sahwi arba'ah. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4 nasabarina sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud disebabkan karena lupa. Lain sujud sajadah, sujud tilawah. Sujud sajadah itu disunatkan Jumat subuh. Ya, itu dihukumkan sunat. Ada orang tidak terbiasa sujud sajadah atau sujud tilawah. Lo ke Mekah, kebetulan imamnya baca itu Alif Lam Mim Tanzilu berpasangan al-ata. Orang pada sujud, dena sujud alena pura sumpah aja nasai. Salah imam masa telun rakaat supaya subuh. Maka desi bawana ya nerdiasa sujud sahwi, sujud sahwi tambah salah to iye. Bukan sujud sahwi itu sujud sajadah atau sujud tilawah. Kalau sujud sahwi adalah sujud disebabkan karena lupa. Al-awwalu, yang pertama, tarku ba'di min ab'adis shalah, meninggalkan sunnah ab'ad. Agak sesunnah ab'ad, sunat yang dianggap amat penting, seakan-akan merupakan rangkaian daripada sholat, hampir wajib. Contohnya lupa kunut, sujud sahwi itu ini Imam Syafi'i, tapi kalau imam lain tidak. Lupa kunut langsung sujud, nanti dalam sujudnya mari ngerangi kuno. Silakan sujud sahwi. Kalau memang di masjid itu adalah orang-orang pahamnya Syafi'i. Tapi kalau pahamnya Maliki, tidak usah sujud sahwi. Lupa tasyahud awal, sujud sahwi. Di saat tasyahud awal dena salawat nabita, sujud sahwi. Ini amat penting. Tapi kalau meninggalkan rukun lain lagi. Harus melengkapi dulu rukunnya. Contohnya dia takbir sumpah jama ngaribi, Allahu Akbar, langsung mepangepu dia nak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Orang berteriak subhanallah. Nagasak motoi Allahu somad, imam agak gua rasa subhanallah. Napa ni mainge tidak baca Fatihah, maka wajib hukumnya kembali baca Fatihah. Tuh. Nah, sebentar sujud sahwi.
Itu rukun itu. Atau dia tidak ruku, langsung sujud. Lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Umat teruilarino. Mestinya ruku. Dia pun ruku, langsung sujud. Berteriak orang subhanallah, maka wajib dia kembali lalu dia ruku. Tuh. Beda kalau sunat aba'at tadi. Ya, sujud lupa kunut, tidak usah kembali kunut, tidak usah. Beda kalau lupa baca Fatihah, lupa ruku. Tuh. Yang penting mana dipahami. Pernah di suatu saat saya makmum, di belakangnya imam persis di sini. Sama saya salah seorang orang tua. Yang imam itu mestinya sudah assalamualaikum sesudah tahiyatnya, salat maghrib. Sudah tahiyat kedua, masih dia kira tahiyat pertama. Tuh. Jadi mestinya sudah assalamualaikum, terusin mendre. Allah, saya sudah teriak subhanallah. Yang di samping saya juga subhanallah. Tapi imamnya sudah hampir tegak berdiri, melempuk di tetona. Maka saya tetap ikuti imam. Yang satu tidak ikuti imam. Menerima menyekur yang satu. Sudah sebentar sujud sahwi orang. Sujud sahwi itu 2 kali sujud itu Pak. Sebentar saya terangkan. Pendek cerita udah sujud sahwi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tanya saya orang tua. Ngapa nu mente? Saya bilang saya kan niat makmum. Kata ya ji ngapa tidak mente negara ini? Ngapa nak minawa kena nasa salahana? Dia bilang kenapa saya mau ikut anu salah? Salat maghrib itu kan 3 rakaat. Kenapa 4 rakaat berarti salah toh? Saya tidak mau ikut karena salah. Saya bilang saya ikut imam karena saya ikut makmum. Namanya makmum mengikuti imam. Nah karena jadi pun tak rokok imam tak rokok tongko. Gak tahu bicaraan nih. Ya, yang imam pada waktu itu guruta. Subhanallah, langsung guruta balik. Magai di pesantren biasa. Kenapa? Saya bilang Pak patan rakaat supaya jangan itu mengeribi. Nah saya tak kalah di asa. Nah. Makanya saya tidak turun karena sudah terlanjur berdiri. Ya, sehingga sujud sahwi sebentar. Saya bilang anda jiyai. Tidak minawang, tidak ikut. Dia bilang saya tidak ikut karena salah. Guru tak bilang benar dua-dua. Ini juga benar. Tapi harus berniat berpisah dengan imam. Kalau dia tidak berniat berpisah dengan imam, dia salah. Jadi mesti mengitikatkan dalam hati berpisah dengan imam. Alasannya dia bilang, saya kan ngomong subhanallah, subhanallah. Tapi tidak mau dengar. Makanya saya tidak ikut. Nah, ditanya, tapi berniat berpisah dengan imam. Ternyata dia berniat berpisah dengan imam. Jadi maca tojer totohero. Pintar juga itu. Nah, saya ulangi. Sujud sahwi adalah sujud kelupaan. Ibu salat maghrib, tahiyat terakhir. Tapi bimbangi, terakhir apa awal? Bimbangi. Pak Arisana yang ngerang. Tahu lo Arisam, tahiyat terakhir atau tahiyat pertama? Kalau dalam keadaan seperti itu, tahiyat akhir atau tahiyat pertama, ambil tahiyat awal, tahiyat pertama, maka mesti dia tambah. Tapi sebentar sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwinya itu atau sujud lupa, sujud karena kelupaan, itu sesudah baca tahiyat.
Dan duduk tahiyatnya adalah duduk tahiyat posisi tahiyat awal. Tapi bacaannya tahiyat akhir. Cuma duduknya duduk tahiyat awal. Bacaannya bacaan tahiyat akhir. Kalimat innaka hamidum majid, sujud Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana, maha suci Allah, man la yanamu, yang tidak pernah tidur, wala yashu, tidak pernah lupa. Nah, angkat kepalanya, duduk posisi duduk Rabbi Ghafirli. Begitu bagus duduknya, sujud lagi. Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat akhir, tapi tidak baca tahiyat lagi. Cuma duduknya bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham tak kira-kira ibu-ibu? Paham tak? Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud. Hukumnya sujud sahwi sunnat, bukan wajib. Jadi seandainya orang tidak sujud sahwi, tetap sah. Kecuali kalau rukun dia tinggalkan. Dia nak baca Fatihah, mesti dia sempurnakan. Ya, contohnya Allahu Akbar, langsung pangepu. Subhanallah, dia mesti kembali baca Fatihah. Karena itu adalah la sholata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang dimiliki bagi orang yang tidak membaca Fatihah, kecuali salatnya makmum yang terlambat. Makmum yang terlambat. Ruku di mange. Allahu Akbar, napa toding kali na boleh. Salli farda duhri arba rakaat mustaqbilal qiblati ada makmum. Allahu Akbar. Imamnya maka datang Allahu Akbar ruku, maka ikut juga ruku. Belum baca apa-apa. Ini belum dihitung masbuk. Nah, dia nak baca Fatihah, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Mingka maca Fatihah, mingka nampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Rokok di mange. Ikut juga ruku, tidak usah menyelesaikan Fatihahnya. Karena kapan dia selesaikan Fatihahnya? Nah, baca mapadam itu to mandri sanggar pelah. Aja nah, tidak usah. Begitu ruku imam, ikut juga ruku. Tidak usah baca Fatihah. Ini belum dihitung masbuk. Kapan dihitung masbuk? Apabila begitu Allahu Akbar, Allah napelo rokok Allah teton ni mangi sambil lima ngamidah. Ya, berarti dia tidak mendapatkan ruku dengan tenang. Ini sudah termasuk kategori masbuk. Nah, sekarang berselani mang Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Jangan dulu berdiri, belum waktunya. Kapan waktunya? Nanti Assalamualaikum imam ke kiri. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, apa nih gilirannya berdiri? Menyempurnakan rakaat yang ketinggalan. Ada jamaah yang baru datang, silakan ikut di situ jadi makmum. Menjadi makmum di ini karena masih ada 1 rakaat. Maco ini menjadi makmum supaya dapat juga pahala berjamaah. Nah, tidak perlu lagi dikode-kode. Apanya lagi dikode-kode? Muiset tuh orang masbuk. Yang dikode-kode itu kalau kita tidak tahu salat wajib kayak ini atau salat sunnah. Nah, sehingga terkadang orang dia kode, dia kok bisa langkana, wih sunnah supaya wajib kok gak. Kalau dia gerakan kanan berarti wajib. Kalau dia gerakan kiri berarti sunat. Jangan ikut dulu.
Tapi seandainya tidak ada kode-kode, laisi kasus naro. Sunnah kayak atau wajib ya? Wajib apa ya? Macam bawah nih. Ternyata mabereselengi wah sunnah. Mabereselengi assalamualaikum sunnah. Tidak apa-apa. Kalau orang ada ilmunya, begitu sudah assalamualaikum, dia ikut menjadi makmum. Jadi si sampai imam. Tadi dia yang imam, sekarang dia yang makmum lagi. Jadi eganar kalau dia guru pak. Ya, sepele tapi prinsip. Apalagi kalau kita tidak tahu ini, siapa tahu di kode orang tidak mengerti. Pukul-pukul pundak ada langsung apa-apa. Woi kacau nih. Yeah. Termasuk itu kalau sub pertama sudah full. Jangan membuat sub kedua kalau memang sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi katanya baru datang itu aja nih Allah supaya dua di belakang. Tidak ada orang datang, tidak ada. Manesani tidak ada orang datang. Kalau begitu masuk bergabung di saat pertama. Sebagaimana mau bergabung sudah full, cari di situ yang tidak rapat pundaknya. Makanya itu kaki tidak perlu itu dikasih rapat semua. Ini pundaknya ini dengan pundaknya si A dengan si B. Antara pundaknya itu disitulah orang takbir Allahu Akbar. Begitu ruku sebentar melonggan itu akicoannya letak tama. Ngapain? Nah kada tina mau rapa ase misalang ganda. Serapa kemana nih salangkai. Wah dewi sekada tiga relo tama ya. Tidak boleh salat sendiri di belakang. Kalau begitu solusinya adalah tarik satu orang ke belakang. Getenglah di mundur sedi. Tapi ita yolo iga meloki getang. Aki getang nama cai. Ita Haji Hasan, wah naiseng Haji Hasan iya. Maka begitu diletakkan tangan di pundaknya, niko bida si kede munduruna. Begitu mundur takbir tadi Allahu Akbar, maka cukuplah dua orang di belakang. Gitu. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad kalau mengambil saf sendiri di belakang dianggap tidak sah. Kenapa dianggap tidak sah? Karena niatnya berjamaah tapi sesungguhnya tidak berjamaah karena sendiri. Gitu. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu pergi umroh, kebetulan hotelnya yang terdepan, kelihatan Ka'bah di bawah, kelihatan orang sholat semua di bawah, maka boleh sholat di atas. Tapi ingat jangan sendiri. Ya, mesti dua orang. Mesti dua orang. Gitu. Apalagi hotel-hotel sekarang di Mekah itu, hotel-hotel yang baru itu, semua hotel ada tempat salatnya menghadap ke Masjidil Haram. Yang kelihatan itu orang-orang di bawah. Tapi tidak boleh sendiri. Karena kebetulan kamarana fiu haram, kelihatan Ka'bah turun, baru salat ikut Masjidil Haram sendiri, tidak boleh. Mesti dua orang. Dua orang laki-laki di situ. Bagaimana kalau perempuan sendiri di belakang? Apa ikut juga di sini? Oh tidak. Laisi bicaranya ya roh. Masa perempuan mau ikut bergabung di laki-laki? Tidak mungkin. Jamaah duhur rahimakumullah. Jadi pengajian kita pada duhur hari ini sudah jelas tentang sujud sahwi. Ya, kemudian sudah tahu juga tentang masbuk. Nah sekarang laisi kasusna. Dena salah imangi, tidak ada salahnya. Cuma natai toke puluh diasa, tai toke. Persis disuruh benda pun imam. Maka dia makmun. Subhanallah. Bingung imangi. Apa nih subhanallah? Ya karena bacaannya betul. Gerakannya betul. Semua betul. Cuma memarahi nggak bingung tadi. Mana ke subhanallah? Kalau sekira-kira supaya tidak galau, tidak kacau, tidak ricu, pura di dipudasi subhanallah, sekali melangkahlah ke depan satu langkah, baru ambil suruh banjai pongi mak getengi, baru buang di situ.
silakan lanjut sholat. Tapi aja tomete, Pak Imam, tai toke ya. Maka sholat sekiro. Ya, karena dia berbicara. Berbicara dengan kata-kata itu batal sholat, Pak. Tapi kalau berbicara dengan isyarat boleh. Isyarat, laisiro deseng isyarat. Sumpah jangan dia hasang di bulana. Ya rona na bolak balik nih. Mana kunci motor? Mana kunci motor? Di mana ini kunci motor? Mau keluar aja sama supaya, tapi dia tahu itu sisen aja lo sisen. Masuk nang kerohe. Tapi tanpa kata-kata, Pak, isyarat. Itu tetap sah salatnya. Tuh. Agapi meludah sementara salat. Tetap sah itu. Tapi jangan tinggalkan tempat. Kau mina koci kanton nih. Pue, dapat tongko pelisu. Itu sah. Tapi kalau jalan ke sini ke jendela, batal nih karena dia melangkah berapa kali. Sementara sholat lain lagi, tiba-tiba ular melintas. Mula sementara masuk pajang. Ini boleh dibatalkan salatnya daripada naukok ki. Iya. Nah, tapi kalau tidak merusak seperti anak-anak, sisa ngalah sisa ngikokong, sumpah aja sambil gendong boleh. Engkau sebentar ku gendong tak meai, woi laisir cari tanah roh. Udah tak berarti najis. Berarti mesti berhenti sholat. Barangkali demikian kajian kita pada hari ini. Beberapa masalah dalam sholat termasuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud, bukan 1 kali. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yasuhu. Tapi seandainya tidak sujud sahwi tetap sah sholatnya. Tapi kalau rukun yang ditinggalkan harus disempurnakan. Tapi kalau sunnah abad yang ditinggalkan tidak usah sempurnakan. Contohnya lupa kunut, sudah ruku, sudah sujud, baru dia teringat saya tidak kunut, tidak usah kembali lagi untuk kunut. Tapi kalau lupa baca Fatihah, mesti kembali baca Fatihah lagi. Lupa ruku, langsung sujud, maka dia naik untuk ruku kembali baru sujud. Demikian pengajian. Ada pertanyaan yang sehubungan dengan materi per hari ini? Atau sudah pada mengerti? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya rukunnya kelupaan di awal-awal pas selesai kita salam itu, ulangi sholatnya. Diulangi. Pura menima berseleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa baca Fatihah ya. Ya, itu diulangi, bukan sujud sahwi, itu diulangi. Ya. Atau ini juga sujud sahwi nih, menempatkan bacaan bukan pada tempatnya. Sujud sahwi terus. Contohnya, Allahu Akbar, mustinya baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira ulam. Tahiyat na baca tahiyat, Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lisan. Si senel mah jelok maingat nih. Ngapa ada tahiyat ku baca? Sujud sahwi. Tapi kalau salat berjamaah, siapa tahu ricuy. Ku ricuy aja bawan atau sujud sahwi. Karena hukum sujud sahwi bukan wajib, sunat. Sudah jelas? Masih ada? Silakan. Apa nah? Berjamaah. Menurut Ahmad bin Hambal boleh. Karena dia lihat saf yang paling terakhir. Jangankan di hotel, di Bulu Eni Mesum Pajang. 1 kilo dari Masjidil Haram. Tapi dia masih lihat saf terakhir. Dia lihat ruku, dia lihat sampai lauliman hamidah dan suara dia dengar. Menurut Ahmad bin Hambal boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i pasti rapai sampai. Beda.
Saya sama-sama sholat Profesor Dr. Quraisy Shihab, ahli tafsir di hotel di Sapua. Jadi saya bilang sama teman-teman, tidak usah bertanya, itu sudah lihat Pak Prof. Quraisy Shihab, ahlinya tafsir itu. Jadi boleh. Silakan Pak Haji. Begini Pak, dia aura ada di belakang sendiri, tapi ini mau yang habis sebab-sebabnya tidak ada yang bangun, dia saya mundur ke belakangnya. Cocok ya sikap taruh cocok di Pak Gurir maka tidak boleh. Dia sendiri di belakang, dia saya mundur Cocok. Oh, Pak Haji tahu kalau sendiri di belakang. Jadi alena malah inisiatif untuk mundur boleh. Saya mundur. Ya. Karena saya tidak mau habis Fatihah, tidak ada yang orang. Tidak ada orang datang. Ini sistem mundur tanpa diundang. Sama itu kalau misalnya biasa tungkan anak tiba-tiba lari ronana, maka kosonglah di situ. Maka ambillah inisiatif supaya bergeser di situ. Bergeser. Itu coba biasa lihat di Mekah atau di Madinah. Begitu kosong itu orang di belakang justru jalan ke depan. Tapi jalannya jangan lewat 3 kali berturut-turut. Makanya itu Sayyidina Abu Bakar, karena di pintu dia kira orang sudah tidak dapat dia rakaat pertama. Ternyata begitu di pintu dia dapatkan orang sementara ruku. Kalau ruku didapatkan masih dapat rakaat, belum itu masbuk. Dia dapat ruku, maka secara spontan, secara refleksi langsung berkata, Alhamdulillah. Maksudnya Alhamdulillah, saya bersyukur masih dapat ruku, belum masbuk. Maka turun malaikat membisik Rasulullah, jawab pujiannya itu dengan kalimat Sami Allahu liman hamidahu. Apa? Alhamdulillah, maksudnya segala puji bagi Allah. Kata Jibril, jawab piro, karena dia memuji Allah. Maka jawabannya Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengarkan pujiannya. Harap pujiannya Sayyidina Abu Bakar. Disitulah mulai Sami Allahu liman hamidah sampai hari ini. Sebelumnya tidak ada Sami Allahu liman hamidah. Semua pergantian gerakan, semua Allahu Akbar. Tapi setelah kejadian itu berubah Sami Allahu liman hamidah. Itulah yang diikuti sampai sekarang. Maka bangkit dari ruku, kalimatnya bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Masih ada? Terakhir nah. Biasa saya ada orang masbuk, dia sudah bangkit imam, tapi dia pas Fatihahnya selesai dia mau imam, nanti mungkin di sujudnya dia dapat. Oh begini, lah ceritanya ya tuh. Orang yang terlambat karena dia la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang dimiliki bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Surah baca sebulan salam, illa kecuali. Ada kecualinya. Kecuali orang yang terlambat, belum sempat baca Fatihah, imam ruku, maka ikut juga ruku, tidak dihitung masbuk. Kecuali apa? Begitu takbir imam Allahu Akbar, dia juga takbir Allahu Akbar. Tapi pemikirannya melalam buanai, mak kalkulator di otakna. Si agar wala panggil di dender de toko salah sesu garo. Pokoknya melalam buana pemikirannya. Nanti ruku imam, napa mainga? Ruku imam teringat, wih, katanya anaknya ku maca Fatihah nih, maka tidak boleh dia ruku sebelum menyelesaikan Fatihah. Dan runtuh di mange disujud epinalana lolongan. Itu yang ditempuh. Karena bersamaan imam, lain ceritanya orang yang uzur. Mengerti mau kita pahamui. Terlambat kasih Pak Mace ini wayaga lu majene Mace. Begitu naik Allahu Akbar, rokok imange belum baca apa-apa. Jangankan doa iftitah, Fatihah tidak baca, dia belum dihitung masbuk. Tapi kalau bersamaan imam takbir, imamnya Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar, tapi tidak pernah baca apa-apa, karena kalau otak galau, lain ngerang, nanti ruku imam baru teringat belum baca Fatihah, maka tidak boleh dia ruku sebelum menyelesaikan Fatihah. Nanti dia dapat imam di sujudnya. Mana sadekah Bapak Haji?
Demikian pengajian kita pada duhur hari ini. Sengaja saya angkat kembali ini sujud sahwi karena pernah kejadian di masjid. Ya, bahkan kacau jamaah. Saya bilang itulah yang mendasari saya bilang perlu saya kembali ini di pengajian tentang sujud sahwi. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna tawil. Allahumma jalna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'a'in la yasma'. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.